Ada satu tempat di daerah Bogor, lebih tepatnya di Taman Peringatan Cianten di Lewiliang, Bogor. Di dalam taman ini tuh ada satu monumen yang jadi tempat peringatan perang antara Jepang lawan Sekutu di tanggal 2-4 Maret 1942. Dan beberapa tahun lalu, kalau dari cerita yang gue dapet, sempat ada beberapa orang dari kedutaan Jepang dan perusahaan swasta Jepang yang datang ke situ buat berdoa dan memperingati tempat inilah gitu. Sedikit sejarahnya ya. Di sini tuh tempat bertempurnya Jepang dan Sekutu. Dan di tempat ini walaupun banyak yang gugur, tapi Jepang tuh berhasil bikin mundur pasukan Sekutu dari tempat ini. Nah, selain ada monumen yang dibangun sama pihak Jepang buat memperingati tentara Jepang itu, ternyata dari pihak Perhimpunan Persahabatan Indonesia Australia ada juga yang bikin plakat buat mengenang tentara Australia yang termasuk jadi pasukan Sekutu. Jadi ya dari dua pihak, baik Sekutu maupun Jepang tuh, ya gue nangkepnya sama-sama memperingati dan mengenang terjadinya pertempuran inilah. Tempatnya di situ juga tapi? Tempatnya setahu gue deket-deket di situ juga, Moy. Nah ceritanya, tahun lalu atau 2 tahun lalu, itu ada 2 orang cowok yang passionate banget sama sejarah. Mereka bukan kuliah sejarah, tapi ya cowok-cowok umur 25-an, orang-orang kantoran juga, yang emang doyan traveling dan suka ngulik sejarah gitu. Setelah ngulik-ngulik sejarah di daerah Cikini, Kota Tua, dan banyak daerah Jakarta, mereka cobalah agak jauhan dikit dan sepakat buat nyamperin monumen di Lewiliang ini. Sebut aja nama 2 cowok ini, Janu dan Niko, yang mana mereka ketemu juga gara-gara sama-sama suka sejarah. Terus ya ikut semacam tour gitu yang gue bilang tadi, kenalan, dan sekarang mereka jalan berdua doang ke Lewiliang ini. Sampai di daerah sana tuh sekitar jam 2-an siang. Janu dan Niko tuh langsung lihat-lihat jalan-jalan di daerah sana. Dan tiba-tiba pas lagi jalan biasa, Niko nih ngeliat kalau sekitar 10 meter di depan dia itu ada monumen yang bentuknya tuh kayak kuburan orang Jepang gitu, Moy. Nah, ini tuh monumen yang gue bilang tadi, yang untuk memperingati tentara Jepang. Jadi bentuknya tuh kayak batu nisan, tapi tingginya tuh sekitar 1 meter. Nah, jadi kayak batu nisan tapi ya bentuknya kotak gitu loh. Nah, di dekat monumen itu, si Niko nih ngeliat kayak ada sesuatu gitu di atas tanah, di samping monumen itu. Langsung lah gak pakai pikir panjang, Niko nyamperin tuh si monumen dan sesuatu yang ada di deket si monumen ini. Pas Niko udah deket monumen itu, Niko tuh bisa ngeliat banget dengan jelas, itu tuh kepala manusia, Moy, Nat. Di deket si monumen ini. Jadi Niko ngeliat ada kepala manusia yang kayak tergeletak aja di atas tanah. Kepalanya doang. Masih ada kulitnya, Bi? Masih ada kulitnya, bener-bener kepala biasa. Begitu Niko udah persis di depan kepala ini, dia jongkok, dan Niko bisa tahu itu tuh kepalanya kelihatan kayak patung, dan emang kepala doang gitu. Niko tuh ngelihat kepala ini tuh rambutnya cepak, terus matanya kebuka, tapi emang kelihatan sipit. Di situ Niko nyimpulin, wah keren banget nih tempat. Selain ada monumen peringatan, tapi mereka juga bikin patung tentara Jepang di situ. Dan seakan-akan tentaranya ini badannya kekubur, tapi cuma kepala doang yang muncul di atas tanah. Dia baru tahu itu gitu loh, karena sebelumnya dia riset-riset dikit ya, dia cuma tahu ada monumen aja di situ. Nggak sampai di situ, Moy, Nat. Karena nggak ada tanda dilarang nyentuh, ya si Niko ini nyoba buat megang kepala yang ada persis di depan dia. Niko jongkok, terus dia coba megang si patung kepala ini, dan ternyata, Nat, Moy, Niko tuh ngerasain kalau kepala ini tuh mirip banget kayak kepala manusia. Jadi nggak kayak patung. Dia pikir ya ini kepala bakal keras karena dibikin dari lilin atau semen gitu loh. Ternyata pas dia pegang, rambutnya tuh berasa tajam-tajam karena kayak rambutnya cepak gitu. Terus pipinya pun berasa kayak kulit asli. Sampai bibirnya pun beneran berasa kayak bibir manusia gitu loh. Wah, Niko bener-bener seneng di situ karena ya sebagai orang yang seneng banget sama sejarah, ya dia ngelihat anjrit, ini kepala asli banget kelihatannya. Bisa banget orang-orang tuh bikin kepala ini seril itu gitu loh. Nah dari situ sambil masih merhatiin kepalanya, dia coba neriakin Janu, mau nunjukin kalau ya ada patung sekeren ini di depan dia gitu loh. Dan di situ Niko teriakin Janu, bilang, Jan, lihat Jan, ini patung keren banget nih. Tapi di situ Janu nggak nyaut-nyaut. Dan di situ dia sadar kalau dari tadi tuh dia jongkok sendiri ngeliatin si patung ini, gak ada Janu gitu loh. Dia ngeliat ke belakang, dia ngadep ke belakang, ya Janu gak ada sama sekali. Tapi Nat, begitu Niko nengok balik lagi ke arah kepala ini, tiba-tiba
kepala ini tuh udah bukan cuma diem doang, tapi kepala ini bentuknya udah melotot ke arah Niko. Terus mulutnya mangap. Dan dari tanah gak cuma kepala doang, tapi di kanan dan kiri kepala ini itu muncul dua tangan yang seakan-akan tuh mau keluar dari tanah dan nyerang Niko. Dari situ Niko langsung jatuhin badannya ke belakang dan bener-bener langsung ngibrit lari sekenceng-kencengnya ngejauh dari tempat itu. Tapi itu bentukannya masih dalam bentuk batu atau lilin gitu, Bi? Nah, di situ Niko udah nggak tahu lagi Muy bentukannya kayak gimana, karena dia udah kaget banget ngeliat yang sebelumnya kepala biasa, tapi setelah dia ngadep balik lagi ke tempat itu, ya udah beda lagi bentukannya gitu loh. Iya. Dari situ Niko langsung lari bener-bener ngejauh dari tempat itu. Dan tiba-tiba pas dia lari itu, di depan Niko dia ngeliat ada bapak-bapak tua, perawakannya tuh kayak orang Jepang. Akhirnya ya Niko cukup tenang lah karena ketemu orang gitu kan. Dari yang dia sendiri ngelihat hal yang kayak gitu, ya dia udah cukup tenang untuk ngelihat ada orang akhirnya, manusia beneran. Walaupun ya Niko masih ngos-ngosan gara-gara lari dan abis kaget banget, dia shock banget abis ngeliat hal kayak gitu kan. Ditanyalah sama bapak ini, kamu kenapa? Niko ceritain tuh, dia ngeliat kepala, dia dilihat asli banget dan dia kira beneran orang keluar dari tanah dan dia ketakutan makanya dia lari. Tapi si bapak-bapak ini ya mencoba menenangkan Niko dengan santainya, ya mungkin kamu halu ngeliat kayak gitu. Dan dibilang kayak gitu, Niko akhirnya berusaha untuk ngeyakinin dirinya sendiri, ya mungkin gue juga beneran halu gitu loh. Di situ Niko diajak ngobrol lah sama si bapak-bapak ini. Dan Niko tuh sadar bapak-bapak ini ngomong bahasa Indonesianya tuh lancar, tapi ada aksen Jepangnya gitu loh. Bayang gak sih lo? Kayak orang asing ngomong bahasa Indonesia. Pasti ada kagok dan kerasa beda aja gak sih di kuping lo? Tapi karena Niko ini diajak ngobrol, mulai tenang, gak sendirian, dan banyak banget penjelasan dari si bapak ini, ya jadi Niko enjoy aja. Bahkan bisa dibilang seru juga. Yang awalnya berencana ke sana nggak pakai guide atau nggak pakai orang yang ngerti gitu ya malah di guide secara gratis sama orang yang ada di sana gitu loh. Dan Niko ngerasa keren banget. Gak cuman ada monumen peringatan dari orang Jepang aja, ternyata tempat ini pun dia ngerasa kayak wah keren banget dikelola sama orang Jepangnya sendiri gitu loh. Sekitar nggak beberapa lama mereka ngobrol tentang monumen dan sejarah di situ. Tiba-tiba Niko ini dipanggil dari jauh sama Janu. Dan Janu nyamperin lah Niko ke tempatnya Niko berdiri itu. Dan kelihatan di samping Janu tuh kayak ada mas-mas gitu ngikutin si Janu yang nyamperin Niko. Ditanyalah sama Janu, Nik, lu kemana aja? Pas di saat Niko udah mau jawab dan Niko mau bilang kalau dari tadi dia ngobrol sama bapak-bapak tua di sampingnya dia, tiba-tiba bapak-bapak tua yang persis di samping Niko itu hilang gitu aja, Nat. Gak ada sama sekali. Wah, seketika di situ Niko lemes banget dan mau jatuh, kayak hampir pingsan gitu loh. Dipinggirin dulu lah si Niko ini, disuruh duduk sama Janu dan mas-mas yang ada di situ. Udah mulai tenangan, gak berapa lama akhirnya Niko bisalah cerita apa yang dia alamin. Dari mulai Niko ngelihat kepala di atas tanah sampai bapak-bapak tua yang perawakannya kayak orang Jepang yang seakan-akan ngobrol sama dia di situ gitu loh. Ternyata mas-mas yang bareng si Janu ini, yang memang salah satu orang yang jagain di sana, ya semacam orang yang ngurusin tempat itulah. Si mas-mas ini bahkan kaget juga. Kenapa bisa Niko ngelihat patung yang kita nggak tahu itu patung atau arwah tentara Jepang yang gentayangan di sana ya. Dan juga ya kenapa bisa ada bapak-bapak tua perawakan Jepang juga di situ, karena ya mas-mas yang ada di situ juga nggak pernah lihat ada bapak-bapak Jepang itu di sana. Berarti patungnya tuh juga sebenarnya nggak ada? Nggak ada, Muy. Cuman si Niko doang yang ngelihat ada di situ. Tiba-tiba aja. Anjir, berarti emang bener itu kepala bukan patung dong? Bukan, Muy. Mungkin ya emang Niko ngelihat ada arwah yang nunjukin dirinya sendiri, yang mana itu bekas tentara Jepang di sana gitu loh, korban yang emang meninggal di sana gara-gara peperangan itu. Ya, anjir. Tapi Wi, mukanya patung itu sama orang yang nge-guide si Niko itu tuh sama atau enggak sih? Beda-beda, Nat. Jadi Beda mukanya. kalau kelihatannya ya emang patung kepala yang dilihat sama si Niko yang ada di dalam tanah itu ya emang tentara Jepang, maksudnya bukan yang tua gitu loh. Tapi ketika Niko udah lari dan akhirnya ketemu si bapak-bapak tua ini, beda lagi perawakannya, bener-bener kayak bapak-bapak tua dengan ya mukanya kayak orang Jepang dan ngomongnya juga kayak orang Jepang, tapi beda banget. Apa bapak itu emang ternyata salah satu dari korban peperangan Jepang waktu itu ya? Wah, gue nggak tahu sih, tapi
Kalau memang ternyata bener, parah juga sih. Muibi, dari cerita kita tadi, ternyata mungkin tempat-tempat bekas perang lainnya tuh juga bukan cuman bekas perang aja. Tapi korban-korban itu masih gentayangan di sana. Nah, kalau udah tahu akan hal itu, lo masih mau nggak datang ke sana dan ngebuktiin sendiri kalau memang korban-korban itu masih ada?